Baik, kita akan lanjutkan kembali. Nah, waktu mulai menggunakan alat kontrasepsi pil. Nah, di sini setiap saat selagi haid. Ingat kita baik-baik, apabila si ibu datang ya ke tempat praktek kita atau ke tempat instansi kita atau ke puskesmas kita, di akseptor KB baru atau akseptor KB lama, kita perlu pertimbangkan untuk mengingatkan dia, menanyakan dia apakah lagi menstruasi atau tidak. Kalau dia ibu pus baru, itu perlu kita tanyakan, lagi menstruasi atau tidak. Kalau memang dia tidak lagi menstruasi, kita perlu tanyakan kapan terakhir dia berhubungan intim sama suami. Nah, kalau dia sudah berhubungan intim sama suami, pertimbangkan untuk kita memberikan alat kontrasepsi. Tetapi kalau dia lagi masa menstruasi atau masa haid, itu boleh kita memberikan pil ya. Apalagi hari pertama haid, kita anjurkan, kita menjelaskan dan menggunakan beberapa lembar balik di sini dan menggunakan beberapa penjelasan dari kita dengan menggunakan pil yang kita tampilkan kepada pasien, sehingga si pasien akan memahami dan mengerti bagaimana cara meminumnya dan bagaimana aturannya ya. Kemudian bila pada hari ke-8 sampai hari ke-14 atau tidak berhubungan intim sama sekali dengan suami, setelah itu dia boleh menggunakan atau mengkonsumsikan pil ya. Intinya ingat, tidak dalam berhubungan seksualitas dan dalam masa haid boleh ya mengkonsumsi pil. Nah, kemudian di sini kenapa kita memastikan seperti itu? Dia memastikan bahwa tidak hamil. Kalau dia lagi masa hamil mengkonsumsi pil, itu resikonya sangat besar, apalagi dampak dan efek kepada janin yang akan dilahirkan. Kemudian setelah melahirkan ya, setelah 6 bulan ASI ya, apabila seorang si ibu datang ke tempat kita ingin menggunakan alat kontrasepsi ya, kita tanyakan terlebih dahulu apakah dia menyusui, apakah dia sudah mendapatkan menstruasi. Nah, sebagian di sini persepsi pada ibu tuh sering salah. Bagaimana salahnya? Nah, dia sering mengikuti adat dan budaya orang tua. Ini banyak peranan keluarga di sini, terutama nenek ya. Terlebih dahulu nenek, kemudian si ibu selalu menganjurkan, "Nak, kamu tidak boleh menggunakan KB terlebih dahulu kalau belum mendapatkan menstruasi." Itu pernyataan yang sangat salah. Kenapa? Nah, sering terjadi di sini adalah menunggu haid, kemudian datang ke tempat kita ya. Dia sudah berhubungan intim sama suami, dia belum mendapatkan haid, ingin ber-KB, itu resikonya besar ya. Kita tunda dulu, kita harus menjelaskan, Bu harus mendapatkan menstruasi terlebih dahulu baru menggunakan alat kontrasepsi. Karena kenapa? Pertimbangkan terjadinya resiko kehamilan ya. Sering persepsi yang salah, nunggu haid dulu baru ber-KB, salah. Tahu-taunya datang bulan depan, kebetulan kita periksa urin positif 2 garis, pusing si ibunya. Itu sering terjadi, kita tidak boleh mengabaikan ya. Kemudian di sini pasca abortus dalam waktu 7 hari. Nah, ingat, apabila seorang pus atau perempuan mengalami keguguran ya, dia dalam waktu 7 hari sebelum dia mendekatkan kepada suami, sebelum berhubungan intim, langsung kita ajak ber-KB. Langsung kita ajak untuk menggunakan alat kontrasepsi. Karena kenapa? Dia baru terjadi pasca keguguran ya, trauma kuretase, trauma rahim ya. Bagi si ibu juga perlu pemulihan alat kontrasepsi, alat reproduksi kita, makanya anjurkan dia untuk ber-KB dan memilih KB yang dia inginkan. Kita di sini memberikan konseling, tetap yang memutuskan adalah si ibu atau pasangan usia subur itu sendiri. Kemudian jika berhenti dari suntikan dan tidak perlu menunggu haid dulu. Nah, apabila ya seorang perempuan atau pus berhenti menggunakan alat kontrasepsi, dia tidak perlu menunggu haid dulu, langsung dia ganti alat kontrasepsi yang lain ya. Nah, di sini kenapa? Ada si ibu menggunakan alat kontrasepsi pil gemuk, kita alihkan ke yang lain. Makanya di sini kita perlu lakukan pengkajian kepada si ibu ya. Pengkajiannya apa? Tekanan darahnya berapa? Berat badannya berapa ya, adakah riwayat hipertensi, adakah dia riwayat diabetes mellitus, adakah dia riwayat yang lain, itu perlu pengkajian. Kenapa? Keselamatan ibu itu sangat penting, makanya screening dari awal terhadap
pengkajian kesehatan si ibu ya. Apabila menjurus ke dalam salah satu, ada riwayat hipertensi, kemudian ada riwayat DM, pertimbangkan untuk menggunakan kontrasepsi yang hormonal. Pilih kontrasepsi yang non hormonal. Apa itu AKDR? Apa itu kondom? Apa itu ya metode MAL, metode amenorrholaktasi bagi si ibu yang menyusui, kemudian juga bisa coitus interruptus dan beberapa KB alami yang lain ya. Oke. Nah, bagaimana cara meminum pil kombinasi? Nah, tentunya diminum setiap hari pada saat yang sama ya. Dari tadi saya sudah menjelaskan, minum pada saat yang sama. Disiplin waktu, jam 8, jam 8, jam 9, jam 9 ya. Nggak boleh terlambat. Kalau kita disiplin waktu, insya Allah. Oh, kalau nanti lupa, ada tipe individu itu perlupa, libatkan suami, libatkan anak. Nah, ingatkan ya untuk minum pil. Pak, ingatkan ya, minum pil, kerjasama yang baik itu sangat menguntungkan. Oke. Nah, pil yang pertama dimulai pada hari pertama sampai hari ke-7 siklus haid. Ingat ya, hari pertama sampai ke-7 siklus haid. Kalau memang dia datang terlambat, haidnya sudah habis, belum berhubungan, berikan penjelasan yang tepat dan kapan meminumnya dan kapan memulainya untuk melakukan hubungan suami istri. Kemudian sangat dianjurkan minum pada hari pertama haid ya. Kemudian pada paket 28 pil habis, sebaiknya Anda mulai dari pil dari paket yang baru, apalagi pada pasangan usia subur yang baru datang, KB baru, itu perlu pertimbangkan. Itu kita harus memberikan konseling yang sangat jelas ya. Konseling yang berkualitas, konseling yang sangat jelas, sangat menentukan terhadap si ibu dalam mengambil keputusan ya. Sangat berpengaruh kepada dalam peningkatan terhadap alat kontrasepsi, sangat berpengaruh kepada tinggi atau menurunnya angka pemakaian alat kontrasepsi bagi kita perempuan ya. Tergantung dari kualitas konseling yang kita berikan. Ingat itu, kualitas konseling sangat dibutuhkan. Sabar, kemudian juga harus yakin, kemudian juga kita betul-betul ikhlas dalam memberikan konseling, tidak boleh buru-buru, sesuaikan dengan bahasa si ibu ya. Bahasa si ibu apa yang digunakan, mudahkanlah. Kita jangan menggunakan bahasa medis, bahasa kita sesuaikan dengan kondisi dan bahasa si ibu ya. Oke. Nah, ini ada beberapa contoh pil yang kita gunakan ya. Intinya adalah dia bersifat oral. Intinya di sini ada beberapa merek dagang baik dalam beberapa pil yang kita gunakan ya. Oke, di sini intinya semua pil di sini mengandung hormon estrogen dan progesteron. Oke, di sini juga kita sudah bahas masalah pil. Tentunya di sini setiap si ibu dalam menggunakan pil pertimbangkan terhadap disiplin waktu, itu penting. Pertimbangkan terhadap lupa. Kalau ibu tipe pelupa, berikan alternatif yang lain. Kita memberikan konseling, kita memberikan penyuluhan dalam kelompok yang banyak terhadap kontrasepsi, tetap si ibu yang memutuskan apa yang mau dia pakai. Oke. Nah, kemudian kita akan masuk dalam metode kontrasepsi suntik. Seperti kita ketahui, di sini KB hormon termasuk pil, suntik ya, AKBK atau implan. Nah, kita lihat di sini suntik. Apa itu suntik? Metode kontrasepsi suntikan merupakan metode kontrasepsi hormon dengan menggunakan jarum suntik. Intinya, ibu datang ke tempat kita memilih KB suntik atau memilih KB pil, jelaskan terlebih dahulu dengan kondisi si ibu. Apakah si ibu mengalami riwayat hipertensi seperti saya jelaskan tadi? Apakah si ibu mengalami riwayat DM? Apakah si ibu mengalami obesitas? Kita harus pertimbangkan. Tetap kita menjelaskan, si ibu yang memutuskan. Apabila terjadi penyimpangan terhadap keputusan kita arahkan kembali terhadap keterbatasan keuntungan alat kontrasepsi yang akan dia pakai. Ya, jenis kontrasepsi di sini termasuk suntik, yaitu ada yang siklofem ya, ada yang suntikan progestin depo ya, kemudian ada depo noretisteron ya, kemudian ada depo medroksiprogesteron ya. Di sini ada beberapa jenis dari suntikan. Oke, nah di sini suntikan kombinasi siklofem. Nah, kalau siklofem menyangkut dengan KB bulanan ya. Intinya setiap 4 minggu, setiap 1 bulan sekali ibu harus kembali untuk mendapatkan injeksi ulang ya. Kemudian juga ada suntikan progestin ya. Progestin ini suntikan yang 3 bulanan. Dia disuntik setiap 3 bulan sekali ya. Kemudian kita di sini ingat baik-baik,
pesankan kepada si ibu jangan lupa jadwal kembali ya. Pertimbangkan untuk disiplin waktu dalam hal menggunakan alat kontrasepsi. Baiklah, kita break terlebih dahulu, nanti kita akan sambung kembali setelah jeda yang berikut.